Katipot baik banget dong. Kita ketemu tuh dulu gara-gara Katipot di label ya. Label. Enggak, sebenarnya kita ketemu pada saat gue masih di bawah panggung gitu. Dan sebenarnya dulu ini pengakuan gue ya, gue sempet sebel ya dia di Ungu nih. Bukan sebel dalam karyanya ya, bukan. Cuman memang semakin kesini kita semakin menyadari itu bukan kita gitu. Bukan. Lain kalau misalkan lo dipecat ya. Kalau misalkan mau ngundurin diri tuh gimana tuh? Pertamanya bilang ke siapa dulu caranya? Salah-salah ternyata gue bisa mengevaluasi begitu gue dengar part ini seharusnya gue nggak isi seperti ini. Gue harus memperbaiki di karya gue berikutnya. Ternyata bisa begitu gitu. Daripada kita dilarang, daripada kita dibilang salah di depan, drop Gak siap. Kadang gue juga gitu sih. Gue orangnya jangan kritik gue, kalau kritik itu buat drop, tapi puji gue bakal evaluasi. Bener gak sih lu puji gue? Mungkin asal muasal dia punya niat menulis itu adalah religi, tapi jadinya pop delivery-nya. Kadang-kadang suka berubah. Katipot di dalam perjalanan proses pembuatan lagu itu, ini apa ya? Bikin lagu cinta aja deh. Jadinya liriknya bisa diubah gitu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa lagu aku juga yang tadinya lagu cinta, ini terasa religiusnya ganti lirik, bisa jadi kayak gitu. Lu paling lama tuh biasanya kayak di Ungu nih, lu ngasih lagu nih. Sistemnya ya, sistemnya di Ungu tuh gimana sih? Store lagu, terus yang dipilih yang mana tuh? Iya kayak gitu. Gitu juga kan. Semua tuh nyetor lagu semua ya. Cuman kita harus rajin lah bikinnya. Misal ada waktu senggang kita bikin guide-guide kasar, lagu yang sudah bisa dihafal lah maksudnya. Jadi kita nggak lupa gitu sama lagu itu, udah bisa kita rekam. Ya begitu ada forum untuk ngajakin workshop, kita udah punya materi gitu loh, beberapa yang untuk di workshopin. Gila itu emang Ungu tuh the best banget tuh. Tahun setelah Dami Waktu itu menguasai semua tuh. Dari gaya tuh, lu balik lagi ke gaya tuh, gayanya AA, Enda, lu tuh diikutin tuh, berarti berhasil setelah ini rambut, sampai yang terakhir tuh yang mohawk itu yang dikucir itu diikutin. Setelah sebelumnya ya kita hina-hina gitu, gua hina-hina yang kulit itu kan, tapi akhirnya dia jadi trendsetter si Ungu ini dari fashionnya, dari gayanya. Karena pada akhirnya kita menemukan, kita pokoknya mendapatkan jawaban bahwa baju kulit itu nggak cocok buat kita, nggak cocok buat kita. Tapi yang lain kayak misalnya penampilan yang casual tapi bagus, tapi keren, cocok. Itu bisa. Kayak misalnya clothingan waktu itu bekerja sama kita kan, kita semua sama-sama naik itu, sama-sama tahun segitu distro berjaya lah ya tahun segitu loh. Itu berjaya sekali tuh. Ya dari situlah dan memang branding secara TV pada saat itu kan belum kenceng. Masih boleh pakai baju distro maksudnya kalau lu main di inbox di dahsyat ya. Sekarang udah tahu kali bisnisnya. Ada mereknya enggak bajunya? Polos ya kalau bisa. Kalau bisa polos ya gitu. Makanya YouTube menjadi sebuah wadah yang baru. Iya, makanya saya niat nih buat bikin konten ini. Udah lama sebenarnya janjiannya nih dari 2 tahun yang lalu. Bukan dari dulu sih. Dulu lagi. Ketemu ngobrol enggak jadi. Baru sekarang nih. Itu dari Pakop Ungu. Terus lu juga pernah main film tuh. Purple Love. Ada yang tahu nggak nih Onji pernah jadi Ungu cast film loh. Ungu ada dalamnya ada Mas Onji tuh pernah berperan di film. Dan termasuk peran yang cukup penting juga tuh. Penting gitu, makanya gue tanya lu. Itu kan lu orangnya pemalu tuh, tadi kan bilang pemalu. Aja kok akhirnya bisa gitu loh acting di tengah jadwal yang Ungu yang padat ya. Untungnya kita disediakan waktu untuk workshop waktu itu. Workshop tuh dalam artian kita memang dilatih selama sebulan penuh oleh almarhum Didi Petet. Lalu ada dari Sanggar dia juga, teman-teman dari Sanggar dia kan udah kita nge-coach kita lah, coach kita. Jadi memang selama sebulan tuh setiap hari kita latihan berakting. Jadi part-part yang malu itu gue memang digojlok banget. Itu pengalaman berharga dilatih. Lepaskan. Gimana caranya? Ekspresi nggak boleh ditahan, nggak boleh buat. Bikin, buat keadaan itu benar-benar nyata gitu. Dari situ lah gue belajar berakting. Theater of Man gitu. Ya. Kalau di radio tuh ada Theater of Man, lu bayangin, lu ngalamin gitu di situ. Dan untungnya kita memiliki partner-partner yang luar biasa. Ada Nirina Zubin, lalu ada Kirana Larasati. Aduh, cakep tuh.
Larasati. Jadi Dulu ya, jadi dulu. memang bukan sembarangan partner ya. Iya, Mereka iya. memancing kita juga, mereka juga memotivasi Membantu. kita, sangat sangat membuat kita menjadi Ayo lo acting nih. ya belum bisa dibilang layak sih kalau gue secara pribadi. Iya. Gue masih ngerasa itu aduh kaku gimana gitu. Tapi dengan adanya mereka itu membuat ya kita berada di level yang tadi di sini bisa berada di Akhirnya ngalamin acting juga ya. Mm. Karena itu nggak sembarangan, setahu gue tuh, sorry tuh saya, film tuh lebih capek loh dari persiapan musik tuh menurut gue. Capek banget. Capek banget kan. Kita syuting nih hari ini. Misalnya kumpul ya jam 8 pagi. Iya. Jam 8 pagi harus on time itu. Kalau enggak kita akan kepotong dengan apalagi syuting outdoor. Bisa Iya. tergantung sama cuaca. Hujan, Hujan bisa kepotong. Itu bisa selesai sampai jam 2 malam. subuh kalau enggak, Atau kalau enggak subuh jam 5. Iya. Kalau misalnya telat-telat banget ya. Iya. Callingan di hari berikutnya seharusnya jam 8. Kalau misalnya kita udah selesai jam 5 subuh, kita tuh masih punya ada sisa waktu 3 jam untuk menuju ke jam 8 gitu. Nggak balik tuh, kadang nyari hotel deket aja deh. Kadang meram sedikit aja udah cukup Capek. berarti gitu. Kadang-kadang ada partnya Pasya lagi take, gue coba untuk tidur, untuk istirahat. Makanya anak-anak Itu masih muda. Iya. Sekarang udah remor Mas saya. dia ada film nih ya. Kadang-kadang kalau musik tuh gue lebih cepet duitnya main musik aja deh habis manggung dan terima. Kalau film kan sebulan tuh persiapannya juga belum tentu gitu ya. Tapi ilmu yang didapat banyak banget sih dari situ. Olah. Kita di film itu kan sangat mengedepankan gimana sebuah tim gitu sebagai ungu membantu seorang pasien yang lagi dalam keadaan galau segalau-galaunya. Hal seperti itu kan dibutuhkan dalam keluarga sebenarnya. Itu yang membuat ungu tuh kuat, solid. Dalam keadaan gitu kita memang benar-benar percaya begitu acting dalam film itu kita percaya kita keluarga gitu, benar-benar keluarga. Itu dari gua rasa itu salah satu yang membuat ungu sampai sekarang tidak pernah bubar. Karena emang solid. Ada pengaruh dari rasa itu gitu. Ininya lah, solidaritasnya tuh tinggi. Solidaritasnya tinggi benar. Dan yang setahu gue tuh ya ini revisi dasarnya. Bukan revisi, bahasa kantor banget ya, maksudnya ya kalau salah benerin ya. Setahu gue tuh cuman di Ungu band yang penghasilannya tuh rata gitu, tidak dibedakan antara lu pegang apa. Bener nggak sih? Beda. Seharusnya begitu bukan? Iya kan, maksudnya nggak, kadang ada juga Kak, kalau yang band tuh yang paling gede tuh vokalisnya biasanya. Serius, itu solois ya. Enggak di band. Makanya gue bilang ini setahu gue yang di Ungu itu pembagian fee-nya tuh rata di Ungu. Tapi kalau di band lain tuh nggak gitu. Rata sih alhamdulillah. Ada yang frontman yang lebih gede, yang lainnya beda. Makanya kadang suka ribut tuh masalah kayak gitu. Makanya gue bilang ini cuman di Ungu loh yang apa nyala itu. Nyala nyambungin lagi. Makanya cuman di Ungu yang bisa nurunin ego. Bisa ngebagi rata gitu kan, gitu gila banget. Kalau mau kan ego-egoan juga bisa. Sebenarnya kalau buat gua secara pribadi ya Katipot, kalau udah hubungannya dengan sebagai player dan member di sebuah grup itu rata. Kita akan mendapatkan hasil yang lebih kalau misalnya kita lebih rajin. Misalnya pencipta lagu, salah satunya ada pencipta lagu. Ya itu beda lah ya, wajar lah. Ya itu lo akan dapat beli dari royalti. Terus lu sebagai produser gitu misalnya, sebagai musik director situ lo akan mendapatkan lebih juga dari situ. Tapi kalau sebagai player di member sama aja sih. Kecuali memang kita sebuah band yang ditarik dari macam-macam tempat nih. Itu pasti beda. Misalnya Super gua dari band Ungu. Iya, bikin super band ya. Lalu ada sahabat-sahabat dari Niji atau sahabat dari misalnya Dewa gitu. Iya. Kita akan memiliki tarif yang beda-beda pasti. Beda. Kalau di band ya enggak lah ya. Kalau band udah ditilik dari awal itu sensitif sih. Iya. Makanya buat teman-teman yang mau punya band nih, salah satu tipsnya yang gua tahu itu adil. Salah satu itu mesti dalam hal salary itu mesti diomongin. Kalau mau lebih ya kita harus punya ilmu lebih seperti menciptakan lagu. Ya. Itu kan diatur sendiri dengan divisi yang mengatur yang benar. Iya, benar. Itu lebih ini karena band baru single sukses bubar tuh kayak gitu kadang-kadang. Kalau beda antara ego di musikalitas sama ego di itu beda. Seperti itu.
Nah, lu sendiri nih sebagai pencipta lagu nih. Ini boleh jawab boleh enggak ya? Royalti terbesar yang pernah lu dapat berapa sih? Royalti Paling besar lu pernah dapat tuh, gila gue pernah dapat dari karya gue tuh segini. Kisaran aja, nggak usah angka pasti, tapi kisaran aja deh. ya anggaplah gue punya rumah. Wis. Karena kan ini gue ada hubungannya soal gini mas. Ini kan lagi rame soal cover kan, cover yang denda 300 juta bla bla bla. Maksudnya kan dari royalti itu aja lu udah cukup dong ya. Ya kalau lu lagu belum itu lu udah cukup. Lu nanya gue setuju apa enggak tuh sama itu? Iya. Setuju apa enggak sama sistem cover-coveran gitu yang lagi rame ini kan, dapat cover karena lu didenda sampai pidana juga Kalau beritanya. buat gue sih enggak sampai segitunya lah. Apa namanya ya? Kita buat para pencipta lagu lu udah punya rezekinya sendiri gitu loh. Kalau misalnya kan banyak banget musisi di negeri kita nih, banyak sekali. Keberuntungan mereka juga tidak seperti yang orang-orang yang udah lebih dulu berkecimpung di dunia musik dan stabil, nggak seperti itu kan. Rata-rata ya kita harus memberikan apa ya, bagi-bagi rezeki lah ya. Kita memberikan sebuah niat yang baik, bagi-bagi rezeki, keikhlasan yang nanti akan dicontoh oleh adik-adik kita gitu loh. Dan akhirnya hal-hal seperti itu yang akan membuat kita menjadi sebuah industri yang solid gitu. Iya. Lebih hidup industrinya, maksudnya banyak juga gitu. Jadi hidup, rame. Nggak ada, kalau gue bilang nggak ada keserakahan ya. Iya. Karena semuanya sebenarnya kalau menurut gue udah cukup adil. Dari YouTube sendiri udah mengklaim lagu ini milik siapa. Monetize gitu ya. Udah monetize kan. Lagu ini udah bisa di-share secara adil. Ya pencipta lagu pun dapat, label pun dapat. Tapi kalau misalnya dipersulit seperti ini ya gue rasa kita lebih banyak mencari musuhnya akhirnya sih. Iya. Daripada punya teman. Kadang gini Mas Unci, yang jadi masalah itu adalah lu musisi cover nih, lu cover upload di YouTube. Terus tiba-tiba muncul di Spotify, di Joox. Oh, itu masalah? Iya, padahal bukan dia yang mendaftar, itu bukan musisi covernya. Ada orang-orang yang jahil yang mendaftarkan yang, nah itu yang kadang suka jadi keributan tuh. Lu mengklaim lagu padahal sebenarnya bukan dia yang mendaftarkan ke Spotify, tapi ada orang lain yang mengklaim terus dia daftarin. Kasusnya seperti itu banyak ya. Itu salah. Kalau buat gue itu salah, dan semua teman-teman pasti udah tahu itu salah gitu. Itu ada sebuah salah. Gue cuma bisa ngebahas secara sisi kemanusiaan aja nih. Buat kita para pencipta lagu, ya kita kepada junior kita ya berbaik hatilah, berikan kesempatan kepada mereka. Dan para junior kita, kalian harus menghormati para senior kalian gitu. Dan teman-teman yang di luar itu yang memanfaatkan untuk menaruh tanpa izin ke Spotify, lalu mencari keuntungan yang memang apa namanya ya, bukan lu gitu, itu salah. Ya, gue bilang lu bukan manusia di situ. Pencurian jadi itu bisa jadi pencurian juga itu, karena ya gitu. Menurut gua sih emang harus diberi itu regulasinya, harusnya juga nggak gimana caranya itu gua nggak ngerti deh. Iya, harusnya setahu gua tuh harusnya tidak yang mendaftar itu juga nggak boleh langsung di ACC, karena kan suka ada yang daftar langsung juga sendiri bisa ya. Itu sebenarnya nggak tahu tujuannya apa gitu. Tapi harusnya udah ke monetize dengan lagu ini sebenarnya bukan milik lo tuh nggak bisa live juga, harus jadi DSP itu soalnya yang musik ribut tuh kayak gitu tuh. Saya nggak daftarin mas, cuma di YouTube doang ya. Ini ya kan ada yang jahil yang paham tapi jahil gitu daftarinnya. Gitu kan yang bahaya ya. Berarti memang secara sistem masih belum aman ya, masih bisa dibobol ternyata ya. Setahu gue ini opini gue ya, bukan opini Mas Onci. Opini gue itu setahu gue masih bisa, ada yang jahil masih bisa, dan itu mesti diperbaiki gitu biar semuanya juga enak gitu. Tapi memang kita butuh tembok dulu untuk kita dobrak gitu kan. Iya. Ya. Mungkin salah satunya seperti hal-hal seperti ini. Ya, kalau gua rasa sih teman-teman musisi tuh nggak ada yang jahat lah, nggak ada yang celaka. Mereka semua tahu, mereka semua pengen kita tuh benar-benar maju secara musik. Akan tetapi tolong teman-teman yang memanfaatkan seperti mencari keuntungan sendiri, kalian hormatin juga lah. Iya. Biar keadaan ini menjadi lebih baik gitu. Sama-sama juga DM aja lah. Kalau mau izin tinggal DM lah. Tinggal DM. Nggak izin juga nggak apa-apa tuh. Aku sih kalau misalnya YouTube doang ya. Iya, aku kalau lagu aku udah mau di cover kadang-kadang ada yang DM, boleh nggak masuk? Ya boleh lah, silakan, saya dengan senang hati, dengan bangga gitu, seneng. Yang penting bener lusnya di YouTube aja, nggak di tempat yang lain yang ada surat-suratnya gitu. Tuh.
Kalau YouTube karena sistemnya udah cukup bener lah ya. Ya ada monetisnya lah, udah terdaftar gitu. Nah lu nih Ungu, udah Pangkop, udah main film, udah. Ini lagi urus project solo juga ya, masih project-projectan juga ya. Project YouTube sih, Lebih ke featuring sekarang, cari-cari talent-talent yang bagus dan aku pengen kembangin gitu. Karena apalagi selama pandemi ini Katipot, Iya, ini ngapain aja tuh pandemi aja tuh. Oper udah gak, susah juga ya, gak ada juga. Gak ada off air. Ya, rata-rata udah main di virtual aja. Iya. Cuman ya buat kita yang tradisional rasa itu kan sebuah pengadaptasian. Mungkin buat anak cucu gue ntar itu menjadi hal yang biasa Mudah, gitu. biasa. Cuman buat gue sekarang gue perlu beradaptasi dan apa namanya? Tadinya gue yang sebagai gitaris doang, sekarang harus bisa Semuanya software juga. ngerjain mainin komputer, ngerjain software, upload YouTube atau manajemen diri sendiri. Wih. Jadi apa namanya ya? Stres, depresi. Sempet Mas Onji? Enggak depresi sih. Depresi dalam level gue lah. Iya, masih bisa Stres aman lah, gak? stres lah, nggak sampai bunuh diri gitu. Anjing. Nggak sampai. Gue masih apa namanya ya? Ya bingung lah mau Putus ngapain. asa gitu, lu ngapain aja biasa gua ini dapat ini tiba-tiba gua nggak ada penghasilan, terus gak karya juga mau manggung juga nggak bisa gitu. Penghasilan alhamdulillah masih ada aja Kak Tifon. Nah, itu. Karena gue menciptakan lagu. Ya. Itu Kayak sebenarnya gua pertanyaan gua tuh, dapat royalti masih jalan ya. Royalty itu jalan. Jadi memang buat musisi pencipta seperti kita ya kita cukup survive karena memang royalty itu jalan. Iya. Kayak di karaoke itu dikolekin, lalu Iya. di digital platform yang udah Iya. rame sekarang dikolekin. Cukup Tabungan oke lah. Lalu ada virtual show juga yang lumayan lah ya. Yang akhirnya juga bisa menambah juga gitu. cukup bikin aman lah pada saat seperti ini. Jadi skill lu nambah sekarang ya setelah pandemi ini ya. Skill di komputer nambah, skill gitar jadi ngaco. Ngaco. Oh, kebalik. Jadi Dia kebalik. dia ke gitar jadi ngaco, komputer jadi jago. Gitar jadi kepletot mulu. Baru ngulik gitar, ya beli di render. Dulu zaman kecil gue bisa habisin 4 sampai 6 jam untuk main gitar. Buset, senam Sekarang jari. gue Ya. habisin 4 sampai 6 jam untuk depan komputer. Gila, senam jari banget tuh, senam jari gitu. Jari. Lo yang ngajarin gitar pertama siapa sih? Bokap Ya. Bokap dulu udah dari kecil, dari gue SD udah naruh gitar akustik gitu di rumah. Cuman nggak pernah gue sentuh. Oh, enggak pernah. Sama sekali nggak pernah gue sentuh karena begitu nyobain sakit kan. Iya. Dari Lu pakai bawang putih tuh dulu tuh ya. bawang putih gila. Klasik banget deh bawang putih. Justru kalau pakai bawang putih, dia kembali ke normal. Oh. Begitu lu latih lagi, sakit lagi. Oh. Jadi emang sebenarnya lu harus tahan banting. Ya harus terus-terusan karena ya seminggu 2 minggu terbiasa lah jadi. Iya. Mitos itu ternyata bohong, gue baru tahu. Gue sempat mempercayai daun bawang putih itu bikin gak sakit. bikin dia balik lagi, bikin dia lembek lagi. Iya. Tapi begitu lu pencet lagi latihan di sini ya sakit lagi rasanya. Kesian gue bisa jambuk lutut doang, jambuk lutut. Bunyinya. Nah, gitu tuh kurang lebih. Lu dari SD berarti ya udah. Dari mulai main gitar. Iya, mulai maksudnya main gitar, official lu megang gitar tuh SMP apa SD? SMP. Gitar itu udah ada di rumah dari SD. Tapi gue lu baru belajar tertarik di SMP. Mm-mm. Lu langsung ngulik-ngulik lagu pertama yang lu ulik apa tuh yang Ibu Kita Kartini, men. wih cih. Tugas karena tugas ya. Ibu Kita Kartini karena chordnya gampang. Gue pikir karena ada tugas di sekolah gitu mau nggak mau. Enggak. Sekolah kan zaman dulu belum ada seni musik. Iya. Seni musik jarang. Terus ya udah dari Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini itu dulu. Lalu gua menuju ke Nirvana zaman Amplak. Wih di Nirvana, zamannya MTV Unplugged. Yoi itu. Gua beli langsung albumnya Amplak itu. The best tuh. Lalu mulai berkembang lagi ke dunia skill-skillan, rock skill Ya, gitu. Gua itu ke Van Halen. Mulai ego tuh, gue udah bisa lagu apa nih di rumah. Skill-skillan cari. Mulai dari situ terus menemukan Red Hot Chili Peppers yang main gitar cuma. Nah itu tuh Dari gitu skill yang tuh. dulu. Wih, Lalu harus itu namanya apa sih? Rock apa sih? Funk rock gitu tuh. Wah ini Red Hot banget nih kalau disitu Red Hot, padahal gue nggak ngerti Red Hot itu apa aja. Cuma Dulu denger aja iya, Red Hot apa. cuman lihatnya di MTV doang, nggak ada yang lain cuy. Majalahnya udah paling keren tuh, orang kaya udah punya high musik tuh udah paling oke lah, high musik tuh. Ya high musik tuh udah paling oke lah ya di Indonesia tuh paling update. Yang lainnya kan nunggu orang oleh-oleh dari luar saudara gitu ya, baru dapet deh. Wah itu sama CD-nya kan biasanya ada bonus. Iya CD-nya. Sambil ngerokok boleh? Boleh ngerokok dong, nggak apa-apa.
Ini kalau lu tadi perjalanan musik dari Fangkop, Ungu, main film, royalti. Lu lagu terromantis yang pernah lu bikin tuh? Romantis. Ceritanya itu yang apa saat kau bahagia itu? Ada banyak sih. Aku memang senang lagu-lagu yang romantis yang sifatnya lagi jatuh cinta gitu karena emang orangnya gampang jatuh cinta ya. Nah. Anak muda biasa. Ini cerita sebelum lu nikah deh ya. Mudah tergoda. Sebelum lu menikah. Ada berapa orang yang suka ini ngasih kode ke lu tuh? Kan lu dulu superstar banget Onci Ungu itu. Putih gitu. Bersih gitu. Manje. Apa ya? Enggak lah, enggak ada lah. Gue justru malah pemalu. Gue nggak ngerasa dikasih kode gitu, pasif orangnya. Maksudnya ada godaan terberat gitu dari rockstar saat lu di Ungu itu, godaan tuh kan kita tahu lah anak band tuh godaannya banyak banget gitu. Ya pada zaman dulu mah. Sebelum menikah ya? Sebelum menikah kan? Sebelum nikah ini. Iya. Ya apa aja godaan mah banyak, apalagi gue termasuk orang yang bujang di situ kan. Iya. Ya banyak lah godaannya, banyak lah. Kesana sini juga tapi itu nggak membuat apa ya namanya ya, nggak mengisi hati gitu loh, cuma pada akhirnya mengisi lirik aja. Lirik ya. Jadi emang musisi butuh ini cuy, kejadian nyata buat jadiin lirik. Betul. Terima kasih buat kami yang jadi inspirasi lagu-lagunya Mas Onci. Nah kalau saat bahagia itu yang sama Andin, saat bahagia itu gue lagi jatuh cinta sama siapa tuh? Itu keren banget tuh lagu Ungu yang menurut gue lagu Ungu yang levelnya agak up tuh saat bahagia. Kita berada di out of the box lah. Iya, tapi bisa dinikmati semua orang gitu. Sampai dulu Radio Hard Rock muterin, kan jarang-jarang Radio Hard Rock muterin band-band Ungu kan, tapi lagu itu diputerin saat bahagia. Inspirasinya apa ya? Gue sering lihat bokap nyokap gue gitu yang berhasil dalam sebuah hubungan gitu loh. Dan gue pernah merasakan hal seperti itu loh, bahwa saat berdua sama dia itu rasanya emang bikin orang lain tuh memuntah gitu loh. Alias enak gitu ngeliat nih, ngapain sih ini pacaran mulu romantis ya kemana-mana tuh ya. Sementara orang-orang di luar sekitar kita sendiri jalannya gitu kan. Ya apa ya, hal-hal simpel sih yang gue rasain pada saat itu, bahwa berdua sama lu tuh menyenangkan. Bahwa ya semampu gue bikin lu senang, semampu gue kita berjalan bareng, semoga ini sampai akhir hayat, gitu-gitulah. Dan kenapa pilih Andin di lagu itu? Karena apa lu pertemanan? Tadinya justru itu lagu buat single aja. Bukan duet. Ya. Buat penyanyi solo, buat pas aja. Terus kepikiran tiba-tiba ada Andin di situ. Itu menjadi sebuah, gue punya pikiran gue mau duetin nggak kepikiran Andin. Ada beberapa sempet nyoba dulu, ada pencipta lagu juga tuh, aku lupa namanya, adalah pokoknya. Terus Andin dicetuskan oleh kalau nggak salah sama teman-teman dari Trinity yang punya koneksi ke dia. Dan Andinnya mau. Iya, maksudnya Andin kan di saat itu genre yang sangat jazz dan musisi yang kalau yang anak sekarang tuh anak indie banget gitu. Jadi mau ya kawin gitu. Satu mungkin karena lagunya juga cocok secara karakter kali ya. Terus kedua, Ungunya juga sendiri memiliki nilai jual. Nilai jual yang tinggi saat itu. Jadi kerjasama yang sangat win-win solution lah, saling menguntungkan. Dan lagu itu salah satu legend dari Ungu yang sampai sekarang masih tinggi loh di karaoke. Masih di radio pun kadang-kadang aku suka. Iya, radio juga masih tinggi, di karaoke juga. Itu lagu favorit gue kalau karaoke tuh. Sering karaoke di mana? Karaoke di mana? Ya, di tempat gelap lah. Iya lo, kalau karaoke gelap lah, gak mungkin terang lah. Karaoke keluarga ya. Karaoke keluarga gitu. Jadi sebagai seorang musisi sebenarnya lu udah mengalami semua fase ya. Fase. Iya, dari awal bangun terus merasakan di atas, fase roda itu berputar lagi gitu. Lalu fase ngebangun lagi. Iya. Enjoy itu. Enjoy lah, memang kita harus rasain itu karena memang pada saat gue berada di atas pun ada aja masalahnya. Pasti ya. Kebosanan, kejenuhan, rasa yang flat, apa namanya, kesombongan, arogan. Ada semua itu. Ada semua. Emang kita harus rasain mungkin. Iya. Tapi yang gue salut sama lu tuh, lu nggak pernah berhenti untuk berkarya gitu.
karena apa ya, buat gue cuma itu yang gue bisa gitu. Karena gue bilang gila nih, ada aja gitu urusan, maaf ya, laku nggak laku mah urusan ntar gitu, tapi ada aja gitu berkarya itu tiap-tiap. Itu menurut gue yang penting tuh itu sih, Mental itu eksistensi untuk berkarya ya, maksudnya ngebuka cuma sekedar eksis tapi ada karyanya gitu. Mental gue itu yang suka sih. susah. Kayak gue bilang tadi di awal-awal kan, gue cinta sama musik gitu loh, mau itu di Fangkop, mau itu di Ungu, gue cinta sama musik. Jadi emang gue pengen piawai dulu lah di sini. Gue nggak bisa bilang gue pionir di sini, cuman gue terus mencoba hal-hal baru. Gue coba belajar terus. Gue coba jangan sampai otak gue ini tumpul. Jangan sampai pandemi ini bikin gue makin bodoh di sini. Ya gue ini imun nanti kalau nggak bahagia tuh. stres juga. Stres ya, penting imun lu tinggiin deh. Jadi makan mulu gemuk dah kita. Ya gitulah kata kurang lebih. Iya. Terakhir deh. Lu next project ada apa nih? Katanya mau bikin sesuatu. Iya, next project lagi dalam waktu dekat akan bikin sebuah single featuring dengan penyanyi 2 orang, 1 cewek 1 cowok. Konsep lagunya sendiri memang duet bentuknya. Rencana pengen gue bikin konsep yang cukup matang lah untuk ini. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan, semoga lancar. Tapi lu terbuka nggak sih sama musisi-musisi daerah yang, aduh musiknya gue pengen collab sama Mas Onci nih, pengen ini nih. Itu salah satu misi gue pengen begitu. Cuman gue pengen apa ya, si wadah ini menjadi hal yang kuat dulu gitu loh. Untuk bisa menampung teman-teman itu. Karena kalau misalnya ini nggak kuat ya, baik dari gue sendiri akan mengalami depresi juga, stres juga, nggak kuat juga. Lalu mencoba, apalagi gue udah berkeluarga, ada tuntutan lain lah ya, kehidupan lah. Yang itu emang sudah kewajiban juga. Itu. Kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Ya, itu yang membuat si wadah ini buat gue harus kuat dulu gitu. Begitu ini kuat, baru gue bisa menampung. Jadi satu alasan untuk kemajuan bersama buat gue gitu sih. Iya, semoga lah, semoga plan-plan 2020 2021 berjalan lancar lah. Amin. Tapi harapan gue cuma satu sih, dia collab sama teman-teman di Fangkop tapi dengan formasi lengkap ya. Formasi lengkap di awal dong. Iya dong. Itu anak-anak 90-an tuh rindu banget soalnya itu. dengan musik seperti itu tuh. Sekarang udah enggak ada soalnya di Indonesia. Generasi barunya udah enggak. Band lagi susah di Indonesia sekarang juga. Dengan musik funk kayak gitu tuh enggak ngeluarin lagi gitu. Jangan kan musik funk band aja, aku lagi lihat-lihat susah. Rata-rata jadi session player, anak-anak yang berbakat banget tuh jadi session player, ngiringin artis solo. Iya. Nggak berencana membuat band gitu loh. Ada sih yang membuat band, cuman ya bayar aja juga. Jadi gini mungkin ya, dari IO-nya tuh. Kalau band kan gue bayar produksinya banyak nih. Padahal ngundang artis solo yang sama, maksud gue gitu. Banyak. Sama juga menurut gue tuh. Ya lu ngundang solo juga sama-sama aja bawa player yang ngitungnya. Udah lah ya. Seperti itu problematika dunia musik kita. Mudah-mudahan ambil bagusnya, buang jeleknya aja lah ya. Berarti dibuang semua nih jelek semua dia. See you di kontai.